Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi pengunjung channel Cak Sugiono. Gimana kabar kalian? Tentunya baik-baik saja. Terima kasih yang sudah mengklik video ini. Semoga dilancarkan segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Seperti biasa, bagi teman-teman yang baru hadir di channel ini, jangan lupa like, komen, dan share. Yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Yang belum subscribe, silakan subscribe. Nah, di kesempatan malam hari ini kita akan membahas seputar Pilpres 2024. Dan di sini ada video-video yang menarik ya. Saya dapatkan di media sosial yang lain, teman-teman ya. Yuk kita tonton videonya ya. Jangan lama-lama. Nah, ini teman-teman videonya ya. Jauh hari Denny Darko wis meramalkan ini pemilu tidak akan terjadi 2 putaran. Masuk. Sampai Denny Darko berani bertaruh, potong telinga saya, jerit Denny Darko. Nah, ini sudah diramal sama Mas Denny Darko ya. Ramal nih, orang akan terjadi pemilu putaran kedua ini sore enak. Mau masih Bu Megawati ya, gawe apa? Ngirim surat neng MK, alah surat pengaruh cah. Menang mutlak Pak Prabowo, menang mutlak Pak. Iya, mutlak menang total Pak Prabowo guys ya. Pak Prabowo, Mas Gibran, presiden kita yang ke-8, presiden dan wakil presiden kita yang ke-8 Indonesia. Jadi lah sik ngengkel ae, sapa sing wani lek-lekan ayo. Saulan gaji aku wani. Sing wani ndang di DM. Sing wani DM aku. Ayo cah yang sing wani cah, ayo DM ini ning akune Mas Semut Ireng. Ini TikToker guys, pendukungnya Pak Prabowo. Lek sampai terjadi putaran kedua tak wae sak ulan gajiku. Lek sampai orang anak putaran kedua kowe wani wae aku apa. Tenan iki. Ngono cah, salam seduluran. Rombongan Prabowo Gibran, presiden kita Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Raka Buming Raka, wakil presiden. Sip. Masuk, sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun saya Hendra Mayuda dari Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Di sini saya ingin mengucapkan kepada kamu Rapli Harun ya, jangan kamu sering mengeluarkan kata-kata liar ya, membuat provokator kamu di pendukung kamu ya. Jadi di sini saya minta kepada Bapak Kapolri, Bapak-bapak penegak hukum di Jakarta, kalau mereka melanggar dengan kata-kata yang liar, membuat provokator di pendukung mereka, tangkap Pak. Jangan diulur-ulur Pak. Saya sudah bilang dari PT-PT saya tempo hari konten saya, tangkap Pak orang-orang seperti itu Pak. Menggunakan bahasa-bahasa yang liar, yang untuk kemenangan mereka, jangan begitu Pak. Ditangkap Pak, jangan dibiarkan saja Pak. Dan di sini saya minta kepada Bapak di MK ya, tidak bisa dibatalkan kemenangan Prabowo Gibran. Karena jujur Pak, saya warga Bandar Lampung, saya pendukung Bapak Prabowo harga mati Pak. Ribuan Pak ya, yang saya mencari untuk masa untuk mendukung Bapak Prabowo tanpa dibiayai, tanpa saya kenal siapa Bapak Prabowo atau saya dapat bantuan, tidak ada Pak. Masuk. Saya dengan sendiri bergerak dengan orang-orang saya, dengan kawan-kawan saya untuk mendukung Bapak Prabowo. Jadi Pak, kalau itu mau dibatalkan atau itu mau dibuat meragukan Pak, saya tidak terima. Saya siap menjadi saksi Pak. Bapak Prabowo menang secara murni. Dan saya minta kepada semua warga negara Indonesia, rakyat Indonesia, bersuara. Kalian yang pendukung Bapak Prabowo, bersuara. Jangan biarkan orang-orang seperti pendukung 01 itu ya. Kalian ini. Jadi ingat ya, kamu Rapli Harun, jaga lisanmu ya, jaga mulutmu ya. Nah itu ingat Pak Rapli Harun itu kata Bapak ini ya, jaga lisan. Jangan kamu berkata-kata liar ya. Ingat itu ya.
Pokoknya Bapak Prabowo mesti dilantik bulan 10 besok. Apapun bentuknya. Saya pendukung Bapak Prabowo harga mati. Camkan itu ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kapokmu kapan, kapokmu kapan, kapokmu kapan. Ijek eling iki ora sing ngedit swara iki lho. Oh ya guys ya, yang edit suara Hakim MK ya sudah ditangkap ini guys ya. Sing ngedit suara Pak Soehartoyo ya toh, Hakim MK kemarin yang mengatakan pasangan 02 didiskualifikasi, kuwapok saiki dicekel polisi gitu. Dicekel polisi dalam ancaman hukuman 12 tahun penjara. Kapokmu kapan gitu. Dungokno suarane sing diedit atas nama Haji Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden Republik Indonesia wis kapok ra 2000. Iya, abahmu nulungi apa ora? Abahmu iki nulungi kowe apa ora? Ya iku. Apa ditulungi iki sampai abah yang sudah ditangkap ini pendukungnya 01 ini. Alah jabang bayi anak abah jan pintere kebablasan ya ngono kuwi nggih berita hoax, makan tuh hoax, makan banggakan kemarin sekarang rasakan ngene iki sing rekoso ya anak bojomu toh bro. Iya. Abahmu ketawa ketiwi, kamu dijeruji besi. Alah mumet bola mumet. Nah di video berikutnya ada kakek-kakek ini ya, nggak tahu siapa ini ya, dan di sampingnya ada judulnya ya, yang nyoblos 2 dan 3 masuk neraka. Waduh, sabdanya Habib siapa ini ya? Yang tahu komen ya di komentar ya. Coba kita dengarkan Habibnya bicara ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Habib dari Saudi Arabia menyatakan bahwa saya pendukung Anies Baswedan. Ya. Kepada para pendukung Anies Baswedan, harus siap tempur karena kalian akan menjadi pahlawan-pahlawan masuk ke surga. Pahlawan masuk surga guys, katanya guys. Apabila Anies Baswedan bisa menang total di tahun 2024, saya perwakilan dari Arab Saudi. Bahasa Indonesia saya sudah lancar. Jadi saudara-saudara sekalian yang tidak membantu Anies akan terkutuk dan masuk neraka jahanam. Anies Baswedan is the best. Kalian harus mengerti. Harus mengerti kalian ya. Elit-elit politik, beralihlah kalian untuk mendukung Anies Baswedan. Begitu saudara-saudara sekalian. Ini pesan dari Habib yang betul-betul dimuliakan oleh Allah. Terima kasih. Selamat berjuang para aktivis yang ada di Indonesia Raya. Berjuang. Anies Baswedan is the best. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nanti kalau Nah, video berikutnya di sini ada Repli Harun ya. Repli Harun bocorkan MK kalau paslon 02 didiskualifikasi oleh MK, maka paslon 01 dan paslon 03 suten aja. Oh, sut gini guys. Sut. Lucunya di sini ya, Bang Repli Harun ya.
Yuk kita tonton ya videonya. Pemungutan suara ulangnya di antara 01 03, kita sweet aja ya siapa yang menang. Kita sudah cocok. Hidup Anies, hidup Ganjar, hidup Anies Mohaimin, hidup Ganjar Mahfud. Saya bicara mengenai harapan terakhir kita agar Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan kita. Saya membayangkan MK sekarang berada pada sebuah kubu pertarungan yang luar biasa. Saya yakini itu. Jadi ada hakim konstitusi yang membela istana, saya ngomong terus terang saja, dan ada kubu hakim konstitusi yang mungkin lebih condong pada hati nuraninya. Dan hati nurani itu adalah at least diskualifikasi Gibran dan bahkan diskualifikasi paslon 02 serta pemungutan suara ulang. Benar nggak? Betul. Saya meyakini itu sebagai sebuah pilihan di mana saya berdiri di sini dan saya mengatakan bahwa saya meyakini bahwa ketika saya berdiri di sini saya merasa bahwa saya membela kebenaran. Ya, karena membela kebenaran itulah mari kita doa sama-sama agar pertarungan hakim konstitusi dimenangkan oleh hati nurani. Tapi kawan-kawan semua, saya merenungkan paling tidak ada 4 komponen untuk bagi kita punya harapan kepada hakim Mahkamah Konstitusi. 4 inilah yang menurut saya akan menentukan apakah permohonan 01 dan 03 dikabulkan atau tidak, dan apakah nanti akan ada pemungutan suara ulang atau tidak, terutama pemungutan suara ulang di antara 01 dan 03. Nanti kalau pemungutan suara ulangnya di antara 01 03, kita sweet aja ya siapa yang menang. Kita sudah cocok. Hidup Anies, hidup Ganjar, hidup Anies Mohaimin, hidup Ganjar Mahfud. 1 ya, 1 imparsialitas. Jadi syarat Mahkamah Konstitusi atau hakim konstitusi haruslah tidak memihak, kecuali memihak pada kebenaran. Jadi kalau dia memihak pada kebenaran, bagi kita itu sudah cukup. Karena yang namanya kecurangan itu sangat jelas. Expressis verbis, cetok welo-welo, tidak bisa lagi disanggah. Apalagi sudah di luar di luar keyakinan yang ada ukurannya. Jadi beyond reasonable doubt sudah. Karena itu saya mengatakan bahwa kalau hakim konstitusi itu imparsial, besar harapannya bagi kita. Tapi imparsial saja tidak cukup. Yang kedua yang saya katakan, hakim konstitusi harus kembali kepada hati nuraninya. Hati nurani itulah yang jujur. Rasionalitas itu bisa dikebiri, rasionalitas bisa dikamuflase, tapi hati nurani tidak bisa dibohongi. Ya, dan hati nurani kita mengatakan pemilu ini memang curang. Tidak mungkin kita mengatakan bahwa pemilu curang terus guys. Pemilu atau pilpres ini tidak curang. Karena itu kalau kita mau buka hati nurani, sudah pasti kita akan tahu bahwa pemilu ini curang. Oke. Yang ketiga adalah keyakinan hakim. Karena keyakinan hakim adalah komponen untuk memutuskan sesuatu. Kalau hanya mengandalkan ruang sidang, maka ruang sidang itu sangat-sangat terbatas untuk mengungkapkan dan mengucapkan kecurangan. Pertama, hukum acaranya tidak memungkinkan kita mengeksploitasi lebih dari 1 hari pembuktian. Kita dibatasi 19 saksi dan ahli. Kata Hotman Paris,
yang sok tahu ya. Kalau saya lawyer 01 katanya, saya akan hadirkan 1 orang, 5 orang dia bilang, penerima bansos di setiap kabupaten kota di Indonesia. Itu pemikiran yang tidak mengikuti apa yang dikatakan HKMK. Bagaimana mungkin kita menghadirkan 5 kali setidaknya 500? Berapa itu? 2.500. Sementara MK mengatakan saksi dan ahli cuma 19. Ini aneh bin ajaib ini. Jangan-jangan tidur dia waktu sidang itu. Oke. Nah, karena itu keyakinan hakim akan mengarahkan kepada sesuatu yang insya Allah ya dapat mengarahkan kepada putusan yang mudah-mudahan benar. Yang keempat adalah ini yang paling penting, the last but not least, keberanian. Saya yakin hari-hari belakangan ini bahwa hakim Mahkamah Konstitusi sedang diintervensi oleh the invisible power, the invisible hand. Bahasa itu terlalu canggih. Diintervensi istana. Karena itulah kemudian kita perlu terus memberikan penguatan kepada hakim konstitusi, baik melalui amicus curiae maupun hadir dalam unjuk rasa mendukung dan menyampaikan aspirasi kepada hakim-hakim konstitusi agar jangan takut, jangan khawatir, tunjukkan keberanian untuk menyatakan yang benar adalah benar, yang salah adalah salah. Kawan-kawan semua, waktu terbatas, maka 4 hal inilah yang menjadi kunci bagi kita. 1, apa tadi? Imparsialitas. 2, apa tadi? 2, apa tadi? Hati nurani. 3 tadi apa? Keyakinan hakim. 4, keberanian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Tepuk tangan lagi buat Allahu Akbar. Nah, itulah tadi teman-teman videonya ya. Terima kasih banyak yang sudah menyaksikan di channel Cak Sugiono sampai selesai ya. Terima kasih banyak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.